Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya membahas alur cerita film yang sangat seru dan menarik berjudul Peppermint. Tidak usah banyak basa-basi di awal bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di pagi hari sebelum tarhim subuh, memperlihatkan seorang perempuan bernama Riley yang saat itu sedang bertarung di dalam mobil dengan salah satu anggota kartel. Riley sempat terluka di bagian paha, namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi anggota kartel tersebut. Kemudian Riley berencana akan membawa jasad si kartel ke sebuah area karnaval. Setelah itu Riley berjalan ke lingkungan tunawisma tempat ia bersembunyi. Riley masuk ke dalam mobil van hitam untuk mengobati luka di pahanya. Setelah menyiram dan menstaples lukanya, Riley tak sengaja melihat sebuah kotak kue coklat kesukaan putrinya dulu. Seketika Riley langsung teringat tentang kejadian 5 tahun sebelumnya. Saat itu Riley dan putrinya baru saja berbelanja bahan makanan termasuk kue coklat kesukaan sang putri. Ketika akan pulang, mereka dihampiri oleh seorang ibu-ibu bernama Agnes dan satu anak perempuannya. Di sini Agnes kesal karena Riley telah mengambil lahan parkirnya, ditambah Riley jarang ikut berkumpul bersama ibu-ibu komplek yang lain. Riley mencoba meminta maaf dan alasan ia jarang berkumpul karena Riley harus bekerja. Namun Agnes yang tidak terima malah berkata-kata kasar. Setelah itu Riley mengajak putrinya untuk segera pergi karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan suami Riley bernama Chris yang saat ini sedang berada di tempat kerja. Tak lama berselang Riley dan putrinya pun datang. Di sini Riley meminta Chris suaminya untuk menyiapkan acara ulang tahun sebelum malam tiba karena Riley harus berangkat kerja terlebih dahulu. Setelah Riley pergi, tiba-tiba Chris dihampiri oleh salah seorang temannya. Ternyata temannya ini mengajak Chris untuk melakukan perampokan ke rumah bos kartel. Si teman menjelaskan kalau Chris tidak usah khawatir karena Chris hanya bertugas sebagai driver. Chris yang masih sangat ragu, ia pun meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Malam harinya setelah selesai bekerja, Riley pulang ke rumah. Ternyata tidak ada seorang pun yang datang ke acara ulang tahun putrinya. Ternyata semua ini adalah ulah Agnes yang sengaja membuat acara lebih besar agar teman-teman putrinya tidak datang ke rumah Riley. Tidak mau membuat putrinya bersedih, lantas Riley dan Chris mengajak sang putri untuk mendatangi sebuah karnaval. Mendengar hal itu, putrinya pun terlihat senang karena di sana ia bisa membeli es krim sepuasnya. Sebelum berangkat ke karnaval, Chris menyempatkan untuk memberi pesan suara kepada temannya kalau ia tidak jadi ikut ke dalam misi perampokan. Apalagi yang akan mereka rampok adalah seorang bos kartel. Di sisi lain, ternyata teman Chris sudah tertangkap oleh kelompok kartel saat ia sedang mencoba merampok sendirian. Ini dia bos kartel besar bernama Garcia. Garcia yang mendengar kalau Chris juga sempat berencana ingin ikut merampok, lantas Garcia segera menyeru anak buahnya untuk menghabisi keluarga Chris. Kemudian tanpa ragu inilah yang dilakukan Garcia kepada temannya Chris. Di balik itu, Chris, Riley, dan putrinya terlihat sedang bersenang-senang di acara karnaval. Tidak lupa mereka naik beca angkasa, berfoto bersama, dan membeli es krim peppermint kesukaan sang putri. Sementara itu, anak buah Garcia ternyata sudah ada di lokasi tersebut untuk menghabisi keluarga Chris. Ketika keluarga Chris berjalan ke mobil untuk segera pulang, tiba-tiba setelah itu, para polisi datang ke TKP dan di insiden barusan, Chris dan putrinya harus tewas di tempat sementara Riley mengalami koma. Seorang detektif bernama Steno sangat mengutuk kejadian ini karena salah satu korbannya adalah seorang bocil. Teman si detektif Steno yang bernama Moses mencoba menenangkan Steno dan mereka harus segera mencari siapa pelaku dari kejadian tersebut. Beberapa minggu berlalu dan Riley sekarang akhirnya bisa kembali sadar. Tak lama datang detektif Steno menghampiri Riley. Di
Di sini Detektif Steno menjelaskan kalau kejadian penembakan waktu itu kemungkinan akibat dari Chris dan temannya yang ingin merampok kartel besar yaitu Garcia. Kepolisian mengetahui hal itu dari rekaman ponsel Chris yang ditemukan di TKP. Sayangnya para polisi tidak serta-merta bisa menuduh Garcia sebagai dalangnya karena polisi masih minim bukti. Kemudian Detektif Steno mengatakan kalau pihaknya sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai sebagai si penembak. Untuk itu Detektif Steno meminta Riley mengingat wajah dari pelaku penembakan tersebut. Riley mengatakan kalau pelakunya ada 3 orang dan Riley masih sangat ingat dengan wajah mereka. Very sorry for your loss. Setelah keluar dari rumah sakit, Detektif Steno dihampiri oleh temannya yaitu Detektif Moses. Di sini Moses menunjukkan sebuah lencana polisi yang bolong akibat tertembak. Lalu Moses mengatakan kalau Garcia adalah kartel barang haram terbesar di negara ini. Untuk itu Detektif Steno jangan terlalu berambisi menangani kasus ini karena kasus ini pasti akan cepat berlalu. Don't be stupid. You'll only get dead and it won't change whatever happens with this case. Garcia has a nickname. Singkat cerita, Riley yang sudah kembali sembuh, ia diminta oleh Detektif Steno dan Moses untuk menunjuk siapa 3 orang yang telah menghabisi keluarganya. Riley yang masih sangat ingat dengan wajah mereka, ia pun langsung menunjuk ke 3 orang tersebut. Yes, I'm sure. Keesokan harinya ketika Riley sedang berada di rumah, tiba-tiba ia kedatangan seorang pengacara suruhan Garcia. Ternyata pengacara ini berniat menyogok Riley agar Riley kembali mencabut tuntutannya kepada 3 orang tersangka kemarin. Riley yang merasa kematian keluarganya tidak bisa diganti dengan uang, ia pun langsung mengusir pengacara tersebut. Bersamaan dengan itu, tak sengaja si pengacara melihat beberapa obat penenang di rumah Riley. Singkat waktu, persidangan pun digelar. Si pengacara yang sudah disogok oleh Garcia mati-matian membela ketiga anak buahnya tersebut. Si pengacara menuduh kalau Riley pasti salah melihat tersangka, apalagi sekarang Riley ketergantungan obat penenang. Bukan hanya itu, Riley juga sempat mengalami gegar otak sehingga apa yang dituduhkan Riley kepada 3 kliennya adalah salah. Si hakim yang ternyata sudah disogok juga oleh Garcia, ia pun tanpa pikir panjang melepaskan ketiga anak buah Garcia dengan dalih kurangnya bukti. Melihat ketidakadilan itu, tentu Riley langsung mengamuk. Ia menjadi tidak terkendali sampai harus dihentikan oleh para polisi. By not one, That's but not 3 men in a accurate, moving sir. vehicle. These men killed my family. Si hakim yang kesal dengan tindakan Riley, ia pun menugaskan beberapa polisi untuk membawa Riley ke rumah sakit jiwa dan akan direhab di sana. Ketika Riley sedang di dalam ambulan, ia pun memutuskan menghajar para polisi sampai Riley berhasil kabur. Adegan berpindah ke sekarang atau lebih tepatnya 5 tahun setelah Riley melarikan diri, yaitu adegan yang kita lihat di awal film saat Riley sedang mengobati luka di pahanya. Setelah itu Riley menyiapkan persenjataan karena ia berencana mencari keadilannya sendiri serta membantai kelompok Garcia. Di sisi lain, Detektif Steno dan rekannya Moses sedang mendatangi TKP pembunuhan di sebuah karnaval. Ternyata di sana ada 3 pria digantung di atas beca angkasa karnaval dan ketiga orang tersebut adalah orang yang sebelumnya menembaki keluarga Riley. Di balik itu, di kantor FBI, kita akan diperkenalkan dengan seorang anggota FBI bernama Lisa. Lisa rupanya sedang berusaha menguak kasus pencurian senjata militer. Tak lama salah satu rekannya menghampiri Lisa dan ia mengatakan kalau pelaku dari pencurian senjata itu merupakan seorang wanita. Ternyata pelakunya tak lain adalah Riley. Mengetahui hal itu, Lisa pun segera menghubungi Detektif Steno dan Moses untuk melakukan pertemuan. Di sisi lain, ternyata Riley sekarang sedang menyandra seorang hakim yang dulu pernah disogok oleh Garcia. Riley mengatakan kalau negara ini sangat bobrok karena mempunyai seorang hakim sepertinya. Riley juga mengatakan kalau si hakim sangat tega kepada keluarganya karena telah menukar keadilan dengan uang yang tidak seberapa.
Kemudian Riley pergi dari sana karena ia sudah menyimpan bom di rumah si hakim. You didn't serve justice, Your Honor. I will. Ketika sudah pergi cukup jauh, Riley pun segera meledakkan rumah tersebut. FBI dan detektif kepolisian terlihat sudah berkumpul untuk membahas tentang Riley. Di sini Lisa si FBI mengatakan kalau dalam beberapa tahun ke belakang Riley sudah membuat banyak keonaran, seperti ia pernah mencuri uang di bank lalu kabur ke Eropa. Lisa yakin di Eropa Riley banyak belajar ilmu bela diri dan hal itu bisa dilihat dari siaran yang memperlihatkan Riley sedang mengikuti pertarungan MMA. Setelah banyak berlatih bela diri, Riley kembali ke Amerika untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Riley juga telah ketahuan mencuri beberapa senjata militer untuk menjalankan aksinya sehingga FBI harus ikut turun tangan. Tak lama detektif Steno mendapat kabar kalau barusan ada seorang hakim yang tewas akibat ledakan bom. Ternyata bukan hanya si hakim karena pengacara yang dulu disogok Garcia juga sekarang sudah tewas. Detektif Steno yakin kalau semua ini adalah ulah Riley. Gotta go wide with this. ATV, the media, the whole deal. Di sisi lain, Garcia mendapat kabar dari anak buahnya kalau dalam kurun waktu beberapa minggu ini banyak sekali dari anggotanya yang tewas. Mereka sadar kalau semua itu adalah ulah Riley. Di sini Garcia meminta anak buahnya untuk menyebarkan informasi kalau ada orang yang bisa membunuh Riley maka akan diberi hadiah yang besar. Some personnel stuff. You know how it goes. Kemudian Garcia ditegur oleh partner kartelnya karena beberapa barang haram yang akan mereka kirim telah ludes dicuri. Si partner meminta Garcia untuk mencari siapa pelaku pencurian barang haram tersebut. Bye. Riley sendiri terlihat sedang mengajar seorang pria yang telah berbuat kasar kepada anaknya sendiri. Di sini Riley mengatakan kalau orang tersebut masih berbuat kasar maka ia tidak akan segan menghabisi si pria. Rupanya Riley ingin menyadarkan orang tersebut akan pentingnya menjaga dan memperhatikan seorang anak. You understand me? You swear? I swear. Setelah itu Riley mendatangi sebuah tempat pencucian uang milik Garcia. Riley mendekat ke sana lalu menghabisi anak buah Garcia yang ada di depan. Kemudian Riley masuk lalu meratakan orang-orang yang ada di sana. Riley sengaja membiarkan satu orang tetap hidup agar kejadian ini dilaporkan kepada Garcia. Kemudian orang itu melapor kepada Garcia kalau tempat pencucian uang miliknya telah dibobol oleh Riley. Semua anggota kartel di sana tewas dan hanya menyisakan ia seorang. Riley tidak mengambil uang-uang tersebut melainkan membakarnya. Anak buah Garcia juga melaporkan kalau hilangnya barang haram mereka adalah ulah Riley. Mendengar hal itu, Garcia dibuat sangat kesal dan ia meminta anak buahnya untuk lebih memperketat bisnis mereka. Security. Sementara itu, awak media banyak yang menyiarkan mengenai kasus pembunuhan yang belakangan ini dilakukan oleh Riley. Orang-orang berspekulasi kalau Riley melakukan hal itu dengan motif balas dendam atas kematian suami dan putrinya. Kembali ke kelompok Garcia, ia mengatakan kalau Riley selanjutnya pasti mengincar gudang penyimpanan. Untuk itu, Garcia meminta anak buahnya segera memasang jebakan di gudang penyimpanan karena Garcia sudah tidak sabar ingin melihat Riley tewas. We're saying everybody there, just kill her when she shows up. Malam harinya, Lisa si FBI, detektif Steno, dan satu orang ahli sistem mencoba melacak keberadaan Riley. Di sini Lisa curiga dengan lokasi para tunawisma karena dari 3 bulan terakhir di sana tidak pernah sekalipun terjadi kejahatan. Padahal sebelumnya lokasi tersebutlah yang paling banyak terjadi tindakan kriminal. Apalagi 3 bulan terakhir adalah bertepatan dengan kembalinya Riley ke Amerika. Sementara itu, para pengguna media sosial banyak sekali yang mendukung tindakan Riley karena mereka tahu sejarah kasus dari Riley. Apalagi Riley hanya menghabisi orang-orang jahat yang selama ini memang meresahkan.
Setelah itu, Lisa yang penasaran memutuskan untuk mendatangi lokasi para tunawisma karena Lisa yakin ia akan menemukan petunjuk di sana. Stay here, I'll catch up. Just left station. Catch up. Where you going? I got a hunt. Sesampainya di lokasi, ada seorang pria mengatakan kalau kejahatan sudah tidak pernah lagi terjadi di wilayah ini, yaitu semenjak kedatangan seorang malaikat. Setelah melihat gambar di dinding, Lisa semakin yakin kalau malaikat yang dimaksud adalah Riley. Di balik itu, dugaan Garcia benar karena sekarang Riley sedang mengincar gudang penyimpanan miliknya. Riley masuk ke dalam, namun anehnya di sana tidak ada satupun orang yang berjaga. Riley akhirnya sadar kalau gudang ini sudah dipasangi jebakan. Di luar gudang, dua anak buah Garcia yang melihat Riley sudah masuk ke dalam, ia pun dengan segera meledakkan tempat tersebut. Setelah itu, dua anak buah Garcia pergi sambil mengabari Garcia kalau Riley sudah hangus terbakar. Mendengar hal itu, Garcia sangat senang dan ia akan memberi hadiah kepada kedua anak buahnya tersebut. Namun ternyata Riley masih hidup karena ia sempat masuk ke dalam lubang air sebelum ledakan itu terjadi. Riley yang melihat dua anak buah Garcia pergi, ia pun dengan segera mencoba mengejar mereka. Di suatu kesempatan, akhirnya Riley berhasil menghadang mobil milik anak buah Garcia. Di sini ia menghabisi satu orang dan satunya lagi ditanyai mengenai di manakah sekarang Garcia berada. Kemudian dengan memanfaatkan mobil anak buah Garcia, Riley akhirnya bisa masuk ke kediaman Garcia lalu menghabisi orang-orang di sana. Di suatu kesempatan, akhirnya Riley berhasil memojokkan Garcia. Namun fokusnya terganggu setelah Putri Garcia menghampiri mereka dan Garcia langsung menyerang balik Riley. Bersamaan dengan itu datang para polisi sehingga mereka memutuskan untuk segera kabur. Riley ternyata kabur ke rumah Agnes dan langsung mengajar Agnes lalu mengikatnya di kursi. Di sini Riley mencoba menutup lukanya menggunakan pembalut. Walaupun diketahui Agnes ini sudah diceraikan oleh suaminya, namun ia masih bersikap songong seperti dulu. Hingga Riley mencoba menakuti Agnes sampai ia mengompol di celana. Kemudian Riley pergi dari sana sambil menakut-nakuti Agnes kalau rumahnya sudah ia pasangi bom. Di balik itu, Detektif Steno menghampiri Lisa yang saat ini masih berada di lokasi para tunawisma. Di sini Lisa mengatakan kalau baru saja ia menemukan sebuah mobil van yang berisi persenjataan. Ia yakin kalau persenjataan itu milik Riley karena selama ini Riley memang tinggal di sini. Kemudian Lisa mengajak Detektif Steno untuk bersembunyi sampai Riley kembali. Lisa berencana menangkap Riley hidup-hidup karena ia yakin Riley tahu banyak tentang Garcia. Riley nantinya akan dijadikan saksi untuk mengungkap semua kejahatan Garcia. Mendengar rencana itu, inilah yang dilakukan Detektif Steno. Sorry. Ternyata selama ini Detektif Steno bersekongkol dengan Garcia. Setelah itu, Detektif Steno menghubungi Garcia untuk memberitahu lokasi mobil van milik Riley. Mendengar hal itu, Garcia pun langsung mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk bergegas ke lokasi tersebut. Bersamaan dengan itu, Riley akhirnya sampai di lokasi para tunawisma melalui jalan samping. Riley memutuskan untuk istirahat di dalam sebuah gudang karena luka di perutnya semakin parah. 1 jam kemudian, Garcia dan anak buahnya akhirnya sampai di lokasi para tunawisma. Di sini, Garcia menyuruh anak buahnya berpencar mencari Riley di berbagai tempat tunawisma. Let's go. We gotta do this fast. Kembali ke Riley yang sedang tertidur. Tiba-tiba ia terbayang mendiang putrinya yang seolah-olah menyuruh Riley untuk segera bangun. Kemudian Riley menyadari kalau anak buah Garcia sedang mencoba mencarinya. Di sini Riley sempat menghabisi beberapa anak buah Garcia yang masuk ke dalam gudang tersebut.
Kemudian Riley bersembunyi dan tak sengaja ia mendengar suara ponsel berdering di dalam tong sampah. Ternyata di dalam tong sampah itu ada jasad Lisa si FBI. Riley berinisiatif untuk mengambil ponsel Lisa lalu melakukan siaran live. Ternyata siaran itu langsung ditayangkan di berbagai media. Riley menunjukkan kalau di tempat ini ada seorang polisi korup yang bersekongkol dengan kartel jahat yaitu Garcia. Riley juga memancing polisi dan semua orang agar segera datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian Garcia menyandra salah satu bocil tunawisma agar Riley mau menyerah. Ia mengatakan jika Riley tidak menyerahkan diri sekarang maka Garcia tidak akan segan menghabisi bocil tersebut. Pada akhirnya Riley pun menyerah dan pergi ke hadapan Garcia. Di sini Riley mencoba mengulur waktu sambil menunggu para polisi tiba. Setelah para polisi datang, Garcia menuduh kalau detektif Steno lah yang telah menjebaknya dan Garcia langsung menghabisi detektif Steno. Kemudian kelompok Garcia berbaur dengan orang-orang di sana untuk bisa segera kabur. Hingga di suatu kesempatan, Riley mampu memojokkan Garcia dengan pistolnya. Detektif Moses dan anak buahnya yang melihat hal itu mencoba menghentikan Riley agar jangan menembak. Namun tanpa pikir panjang, Riley pun menghabisi Garcia. Ketika para polisi mendekat, ternyata Riley berhasil kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi Moses yakin kalau ia bisa menemukan Riley. Ternyata dugaan Moses benar karena saat ini Riley sedang di kuburan mendiang anak dan suaminya. Riley yang sudah terluka parah akhirnya pingsan dan para polisi segera membawanya ke rumah sakit. Berita di TV mengatakan kalau masyarakat menganggap Riley sebagai pahlawan, namun para polisi mengatakan sebaliknya. Riley akan dihukum berat atas kekacauan yang telah terjadi. 1 minggu kemudian, Moses mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Riley. Di sini ia mengatakan kalau Riley sudah menghabisi banyak orang jahat, menghancurkan peredaran barang haram, serta mengungkap polisi korup yang ada di departemennya. Kemudian Moses menyalami Riley sambil mengatakan mudah-mudahan Riley bisa segera pulih. Namun ternyata, pada akhirnya Riley berhasil kabur. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.